Bapak siapa? Nama saya panggilan Eka Saputra. Oke, Bapak berjualan cilor ya, Pak. Bapak di sini posisinya sebagai apa? Ya kalau posisi di sini saya kan sebagai penjual, pemilik. Ya Sudah berapa lama Bapak menjalankan usaha ini? lebih kurang 5 tahun dari 2016 sampai 2022. Bagaimana pengalaman suka duka Bapak selama membuka usaha ini? Ya kalau sukanya ya kalau sedang laku, kalau sedang sepi ya duka. Iya. Kan sudah lebih dari 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19 ya, Pak. Hal apa saja yang terjadi pada usaha Bapak selama pandemi ini? Ya kalau usaha selama pandemi ini kan ya berkurang lah, pendapatannya berkurang, ya dagang yang nggak laku kadang enggak, sudah itu yang kuliah nggak ada, yang sekolah nggak ada, libur semua. Bagaimana Pak dengan jumlah pelanggan yang datang dalam sehari? Ya jumlah pelanggan datang dalam sehari ya sudah pasti sepi lah zaman sekarang kan, yang kuliah nggak ada, yang sekolah nggak ada, yang sebenarnya tutup aja kuliah sekolah kan nggak ada gunanya, sekolah dari rumah. Iya. Apakah jumlahnya berbeda Pak dengan sebelum pandemi, jumlah pelanggannya? Ya sudah pasti jauh berbeda. Iya. Bagaimana sih Pak manajemen usaha yang Bapak berlakukan selama pandemi ini? Ya kalau manajemennya itu kalau keuangannya kadang dapat kadang enggak. Iya sehari aja susah nyari uang belanja, sehari-hari aja sulit. Bagaimana Pak dengan pendapatan Bapak selama pandemi? Ya kalau sekarang ini ya susah lah, kadang dapat kadang enggak duit. Ya kadang laku kadang enggak, ya biasa pergi pagi pulang sore, ini pergi pagi sampai malam aja kadang dapat duit kadang enggak. Sebagai seorang pengusaha, solusi apa sih yang Bapak harapkan kepada pemerintah untuk kedepannya? Ya kalau solusinya ya kalau minyak goreng, gas ini ya bisa, kalau bisa ya diturunkan harganya kan. Iya ini nyekek rakyat ini. Iya. Baik Pak, terima kasih. Iya ya. Dengan Mbak siapa? Mbak Lisna Posisi apa Mbak di usaha ini? sebagai pegawai karyawan Sudah berapa lama Mbak pegawai di sini? kurang lebih 3 tahun. Bagaimana dengan pengalaman suka duka Mbak selama menjadi pegawai di usaha ini? Suka duka itulah kalau masalah khususnya untuk sekarang kan pandemi ini omset turun kan ya, kalau masalah menghadapi customer kan pelanggan itulah ketiban yang cerewet. Harus sabar lah, yang jelas suka duka di sini. Iya benar. Sudah lebih dari 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID. Hal apa saja yang berubah pada usaha yang Mbak kerja selama pandemi ini? Terutama imbasnya ke omset deh. Iya. Kalau tahun-tahun pertama kan omset kan lumayan tinggi. Kalau sekarang sudah berkurang separuhnya dari itu, dari sebelum pandemi. Untuk jumlah pelanggannya setelah pandemi itu gimana Mbak? Ya, jumlah pelanggan juga menurun, banyak itu sudah semakin menurun. Kemudian bagaimana manajemen usaha yang berlaku di usaha ini? Kalau dulu memang full kan, kalau sekarang memang agak dikurangin. Dari jam kerjanya dikurang juga, terus juga jumlah yang dijual juga dikurangin juga. Iya, itu benar-benar. jumlahnya. Kalau misalnya kayak lauk pauknya itu kan dikurangin juga. Untuk pendapatan atau omset selama pandemi ini? Iya tadi berkurang, jauh berkurang.
bisa mencapai 50% penurunan dari omset yang sebelum pandemi. Kemudian harapan Mbak untuk pemerintah itu kedepannya gimana terkait usaha makanan saat ini? Kalau untuk sekarang ini kan pandemi, pemerintah kalau bisa yang bahan-bahan yang naik ini agak ditekan lah. Jangan sampai tinggi karena berimbas juga kan. Kita sudah sepi, bahan-bahannya naik kan, ini yang jadi masalah sekarang ini. Jadi kalau bisa pemerintah tuh lebih memperhatikan lah ya harga-harga barang itu, harga-harga bahan-bahan pokoknya. Jadi sudah pandemi kita karena banyak kenaikan harga itu kan, jadi semakin sulit Ya, jadi benar. itu yang jadi masalah sekarang. Terima kasih banyak Mbak. Iya, sama-sama. Dengan Ibu siapa? Ibu Noviarni, Apa posisi Ibu di usaha ini? pemilik usaha sendiri. Sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha ini? Sekitar 3 bulan. Bagaimana sih Bu suka duka Ibu selama membuka usaha ini? Pendapatan lebih menurun sekarang daripada biasanya ya. Kan sudah lebih dari 2 tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19. Hal apa saja yang terjadi pada usaha Ibu selama pandemi ini? Merosotnya perkembangan usaha ini jadi menurun, penjualannya dari menurun. Setelah pandemi, bagaimana dengan jumlah pelanggan yang datang dalam sehari, Bu? Masih belum optimal ya. Masih paling 50% lah kali masih. Bagaimana sih, Bu, manajemen usaha yang Ibu lakukan setelah pandemi ini? Bukanya itu masih seperti biasa, buka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Apa sih, Bu, harapan Ibu kepada pemerintah untuk kedepannya? Ada UMKM apa bantuan untuk rakyat kecil lah untuk perkembangan usaha ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Dengan Ibu siapa ini? Ini Ibu Zilawati, Apa posisi Ibu di usaha ini? pemilik usaha. Sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha ini? Sudah hampir 25 tahun. Bagaimana dengan pengalaman suka duka selama membuka usaha ini? Susah senang, ada semua. Sudah lebih dari 2 tahun ini kan kita mengalami pandemi COVID. Hal apa saja yang berubah pada usaha Anda selama pandemi ini? Jauh menurun dari biasanya. Jauh. Berbeda dengan sebelumnya. Iya, sebelumnya jauh. Setelah pandemi ini bagaimana dengan jumlah pembelian datang dalam sehari? Dalam sehari paling ada 2, ada 3. Jauh lah menurun dari sebelum Covid kemarin. Bagaimana manajemen usaha yang diberlakukan setelah pandemi? Ya dikurangi, jauh dari yang kemarin-kemarin, dari tahun-tahun yang sebelum pandemi, jauh berbeda. Bagaimana dengan pendapatan selama pandemi ini? Jauh menurun dari pandemi kemarin, jauh sekali, 50% lah menurunnya. Apa harapan Ibu kepada pemerintah ke depannya? Supaya pemerintah melihat yang kayak kami ini UMKM yang kecil-kecil, usaha kecil ini kan diperhatikan supaya maju lagi seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih Ibu. Oh ya, makasih sama-sama ya. Bu, boleh perkenalkan nama Ibu dulu? Nama saya Ibu Eko Muhayati, Umur, 51 tahun, pekerjaan, wira swasta. posisi Ibu di usaha ini apa? Sebagai pemilik atau? Pemilik jualan mie ayam. Sudah berapa lama usaha ini Ibu buka? Jualan sudah 7 tahun. Oh, sudah 7 tahun. Bagaimana pengalaman suka duka Ibu selama membuka usaha ini? Alhamdulillah beguyur lancar. Kan sudah lebih dari 2 tahun kita mengalami pandemi ya Bu. Hal apa saja yang terjadi di usaha Ibu selama pandemi ini? Kalau selama pandemi ini jualan agak sepi. Biasa buat 3 kilo, 2 kilo, sekarang 1,5 kilo. Setelah pandemi ini untuk pelanggan yang datang dalam sehari itu bagaimana Bu? Ya beguyur, kadang kan habis jualan, kadang kan enggak. Pasti berbeda ya Bu dengan sebelum pandemi. Pasti beda banget. Untuk sistem pengelolaan usaha yang Ibu berlakukan setelah pandemi ini seperti apa Bu?
Misalnya apa, Bu? Online, sistem online sekarang. Oh, jadi buka online juga. Eh, jika terjadi penurunan dalam jumlah pelanggan, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi itu tadi, masalah itu tadi? Ya udah, tidak ada apa-apa ke dibawa balik. Menurut Ibu, solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Solusi Ya, untuk membantu para ini apa, masyarakat yang berdagang. kalau untuk pemerintah jangan diadakan pandemi lah, biar pedagang lancar, masyarakat ke desa, dari desa ke kota kan. Kalau itu kan jadi akhirnya banyak yang beli. Harapan Ibu untuk pemerintah ke depannya apa, Bu? Ya itu, jangan ada pandemi lagi lah. Sudah itu. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Selamat siang, Ibu. Boleh perkenalkan dulu nama Ibu? Umur 47 tahun, alamat Pasar Lama. Pekerjaan? Kerjaan ibu rumah tangga. Posisi di usaha ini sebagai apa, Bu? Pemilik. Sebagai pemilik. Sudah berapa lama Ibu membuka usaha ini? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Apa pengalaman suka duka Ibu selama membuka usaha ini? Banyak. Pengalamannya ya ada apa ya? Pokoknya banyak lah, suka duka, pahit manis, asam, asin, ada semua. Ada senang, ada susah. Kan pandemi ini sudah lebih 2 tahun ya, Bu. Hal apa saja yang terjadi di usaha Ibu selama pandemi ini? Nah, selama pandemi ini pelanggan jelas berkurang ya, pendapatan jelas berkurang. Pokoknya drastis malahan, nggak seperti yang dulu-dulu sebelum pandemi. Cara Ibu untuk mengatasi perubahan itu seperti apa, Bu? Ya salah satunya itulah. Salah satunya pengerahan pegawai, terus bersabar, ikhtiar. Gimana namanya usaha? Ya. Menurut Ibu, solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk masalah ini? Solusinya ya kalau kami sih mudah-mudahan cepat berakhir ya ini. Harapannya untuk pemerintah? Harapannya ya semoga pemerintah bisa ngatasi ini semua lah. Kasihan rakyat kecil kita nih, apalagi kayak kita yang ini ngerasain. Oh ya. Sudah Ibu? Kecil tuh. Sudah? Kasih Bu. Sama-sama. Halo Ibu, selamat siang. Boleh perkenalkan dulu nama Ibu? Siang, nama Ibu Tuti. Umur dan pekerjaan? Umurnya 43 tahun. Pekerjaan jualan, usaha pakaian. Posisi Ibu di usaha ini sebagai apa? Pemilik usaha. Sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha ini? 11 tahun. Oh, sudah 11 tahun. Bagaimana pengalaman suka duka Ibu selama membuka usaha ini? Kadang sepi, kadang rame, nggak tentu yang pembeli. Ini kan pandemi sudah lebih dari 2 tahun ya, Bu. Hal apa saja yang terjadi di usaha Ibu selama pandemi ini? Ya sangat sepi, merosot lah. Sepi, pokoknya sepi lah kalau semenjak pandemi ini. Setelah pandemi ini bagaimana dengan jumlah pedagang yang datang? Ya paling semenjak pandemi paling 1, 2, 3 lah. Berbeda jauh dengan sebelum pandemi ya, Bu? Iya, beda. Untuk sistem pengelolaan yang Ibu berlakukan selama pandemi ini apa, Bu? Apa ada perubahan sebelum dengan sesudah pandemi? Tetap sama. Bagaimana dengan pendapatan Ibu selama pandemi ini? Pendapatannya ya merosot lah. Dikit ya, Bu? Dikit, iya. Lalu solusi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Minta bantuan. Ya, boleh. Apa harapan Anda untuk pemerintah ke depannya? Harapan apa ya? Banyak seperti yang Ibu katakan tadi, banyak bantuan ya. Banyak bantuan. Untuk para pelaku UMKM. Iya, benar. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Selamat sore Ibu, boleh perkenalkan dulu nama Ibu siapa? Nama Ibu Mariana. Alamat dan juga umur? Umur 25, Desa Air Lingkar. Posisi Ibu di usaha ini sebagai apa? Pemilik.
Sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha ini? 5 tahun. Bagaimana pengalaman suka duka Ibu selama menjalankan usaha ini? Naik turun. Kan sudah lebih dari 2 tahun ya kita mengalami pandemi COVID-19. Hal apa saja yang sudah terjadi di usaha Ibu selama pandemi ini? Apakah pelanggannya menurun selama pandemi? Iya, naik turun. Bagaimana dengan sistem pengelolaan usaha Ibu selama pandemi ini? Mengurangi jumlah karyawan. Bagaimana dengan pendapatan Ibu selama pandemi? Menurun. Menurut Ibu, solusi apa yang harus dilakukan pemerintah? Perbanyak bantuan. Apa lagi? Boleh? Salurkan bantuan UMKM, contohnya. Bantuan yang lainnya. Harapan Ibu ke depannya untuk pemerintah apa? Apakah sama seperti tadi? Ya, sama seperti tadi lah. Perbanyak bantuan Ya, kepada perbanyak bantuan kepada warganya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luvena Griselda, mahasiswi semester 4, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan topik, bolehkah Ibu memperkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan, saya Selina Heraris. Saya berprofesi sebagai dokter di salah satu puskesmas di Palembang. Baik, sebagai seorang dokter atau tenaga kesehatan, apa sih pemahaman Ibu mengenai COVID-19? Kalau COVID-19 itu sendiri kan kita sudah banyak tahu kalau itu tentang sebuah virus yang sedang menjadi pandemi di dunia. Jadi itu biasanya untuk penyebarannya sangat cepat, yaitu melalui udara. Kalau itu secara singkat tentang COVID-19. Menurut Ibu sudah sampai mana sih sebenarnya dampak COVID-19 untuk saat ini? Kalau saat ini dampak COVID itu sebenarnya sudah sangat berat, terutama pada awal-awal masa pandemi kan banyak orang yang meninggal karena efek dari COVID. Itu kalau dari sisi itu. Kalau dari sisi pekerjaan banyak yang di PHK karena banyak perusahaan yang tutup. Itu sih kalau efek COVID yang paling berdampak. Bagaimana tanggapan Ibu dengan masyarakat yang masih banyak melakukan aktivitas di luar di masa pandemi? Sebenarnya aktivitas di luar itu tidak apa-apa selagi masyarakat mematuhi protokol. Tapi kebanyakan masyarakat kita ini banyak yang masih malas mematuhi protokol. Contohnya saja harus pakai masker keluar, tapi banyak masyarakat yang tidak pakai masker. Itu aja sih. Kalau untuk mereka mau keluar atau mau ini sih tidak apa-apa. Bagaimana menurut Ibu terkait para UMKM yang terdampak di situasi COVID-19 saat ini? Kalau UMKM itu sendiri terkait terdampak, maksudnya ini dampaknya ya? Iya, dampak. Kalau dampak dari ke UMKM itu sendiri sih pasti yang jelas ada sampai yang tutup, tidak jualan lagi, misalnya kan usahanya sampai stop. Itu sih kalau dampaknya. Menurut Ibu, apa sih cara yang tepat bagi seorang UMKM untuk tetap mempertahankan usahanya, tetapi juga tidak acuh dengan sisi kesehatannya? Kalau dari orang yang melaksanakan UMKM itu sendiri, sebenarnya kuncinya itu ya tetap harus dilaksanakan. Sabar sih, karena sekarang kan juga COVID kan sudah mulai menurun. Keinginan masyarakat untuk jajan, misalnya kan kalau usaha yang makanan, jajan kan sudah semakin mudah mau lagi, jadi tidak perlu takut. Nah, tapi usaha, nah terus juga kalau misalnya lagi jualan, sekarang kan orang banyak menilai tentang dari kesehatan itu, misalnya penjualnya itu pakai masker atau tidak. Jadi dari tambahannya untuk masa pandemi ini, dari si penjual sendiri harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi nanti akan timbul kepercayaan dari si pembeli, jadi usahanya akan tetap jalan terus, yaitu. Baik, terima kasih Bu.